Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2348201022 dari kelas 4A Farmasi. Saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan dan alam. Yang pertama ada pemilihan bahan alam, yang kedua penyuapan bahan dan alam, yang ketiga ekstraksi bahan dan alam. Pemilihan bahan dan alam melibatkan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis bahan, kualitas, ketersediaan, dan dampak lingkungan. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening, pemilihan bahan alam. Langkah pertama adalah memanfaatkan bahan alam dalam memastikan bahan yang dipilih memenuhi kriteria kualitas. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan meliputi sumber bahan bisa berasal dari tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif. Bagian yang digunakan daun, batang, kulit, akar, bunga, atau buah. Di setiap bagian memiliki profil kimia yang berbeda-beda. Kandungan senyawa aktif harus mengandung komponen farmakologis seperti polifenol, terpenoid, alkaloid, dan lainnya. Menjamin hasil ekstrak yang optimal dan efisien, meningkatkan konsentrasi produktif akhir, mencegah masuknya senyawa pengganggu atau zat berbahaya. Selanjutnya, setelah dipilih, bahan alami harus diproses lebih lanjut agar untuk tahap ekstraksi. Langkah-langkah meliputi: yang pertama ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan aktif lain dari bahan sia-sia. Kedua, pencucian dilakukan dengan air bersih. Pengeringan bisa dilakukan dengan metode dijemur di bawah sinar matahari dan menggunakan oven. Pengecilan ukuran bahan dikeringkan, kemudian dihancurkan atau dipotongkan menjadi bagian kecil seperti di blender atau sesuai kebutuhan. Pengemasan, setiap kemasan diberi label mencantumkan nama bahan. Penyimpanan, bahan dikemas disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya langsung. Bahan alam adalah proses mengambil atau memisahkan senyawa aktif atau zat berharga dari sumber alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Proses ini sering digunakan dalam bidang farmasi, kosmetik, makanan, dan industri kimia. Untuk mendapatkan komponen penting dari bahan alam seperti minyak atsiri, senyawa obat, alkaloid, flavonoid, tanin, dan lain-lain, pewarna alami, gula, protein, atau enzim. Metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi, perendaman bahan dalam pelarut, misalnya alkohol atau air tanpa pemanasan. Yang kedua, perkolasi, pelarut dilarikan secara terus-menerus melalui bahan. Yang ketiga ada reflux, pemanasan dengan pelarut yang didinginkan kembali agar tidak menguap. Yang ketiga ada soklet, ekstraksi berulang dengan alat khusus untuk efisiensi tinggi. 5. Destilasi uap, untuk mengambil minyak atsiri dari daun atau bunga. Ekstraksi lanjutan dan evaporasi. Ekstraksi lanjutan adalah proses pemisahan zat terlarut dari suatu campuran atau larutan menggunakan melarut yang berbeda dengan kondisi yang lebih spesifik dibandingkan ekstraksi awal. Proses ini bertujuan untuk memurnikan ekstrak, mendapatkan fraksi yang lebih spesifik, mengurangi sisa pelarut. Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari suatu larutan atau ekstrak untuk menghasilkan ekstrak yang lebih pekat. Proses ini dilakukan dengan memanaskan larutan atau ekstrak sehingga pelarut menguap. Tujuan evaporasi adalah meningkatkan konsentrasi ekstrak, mempermudahkan penyimpanan dari transportasi, memudahkan pengelolaan lebih lanjut. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.